pertemuan pada siang hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya maka pertemuan pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Arsy selaku moderator, dan nanti pemateri ada Pak Franky yang mewakili dari tim dinas, kemudian ada Pak Nur Yasin yang akan menyampaikan materi terkait TKA. Nah, Bapak Ibu, agar pertemuan pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik, marilah kita awali dulu dengan doa Bapak Ibu. Saya pimpin, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, adapun penyampaian pertama, saya persilahkan kepada Pak Franky, dalam hal ini akan menyampaikan materi terkait kebijakan TKA yang beliau dapatkan dari BIMTEK di Jakarta kemarin, dan beberapa hal lainnya yang akan disampaikan. Waktu saya persilahkan kepada Pak Franky. Baik, terima kasih Bu Arsy. Sebelumnya saya mohon maaf, ini belum bisa pakai kamera ya karena koneksinya agak sedikit kurang stabil. Baik, selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Demi Jembrana, pasti bisa. Pasti bisa. Baik, Pasti bisa. terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Arsy Kusuma ya dari SMP 3 Negara selaku narasumber juga selaku tim teknis bidang SMP. Terima kasih juga kepada Pak Nur Yasin atas waktu. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SD, tim teknis di Satuan Pendidikan jenjang SD, Pak Nur Yasin dan Bu Arsy, narasumber TKA yang saya hormati. Semoga kita pagi hari ini ada dalam keadaan sehat ya. Mengawali sosialisasi atau diskusi TKA pada pagi hari ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang kami dapatkan dari Rakornas di Jakarta ya tanggal 27 sampai tanggal 29 yang nantinya juga lebih banyak nanti akan disampaikan secara teknis oleh Pak Nur Yasin. Teman-teman tim teknis yang di Satuan Pendidikan mungkin akan lebih banyak berkoordinasi dengan Pak Nur Yasin ya di bidang SD. Namun ada beberapa hal yang kami tekankan terkait dengan TKA. Kami sudah melalui proses TKA ini dari tahun 2025 ya, dari pembentukan tim penyusunan butir soal, itu ada dari SMP beberapa guru dan dari SD juga untuk menyusun butir soal. Kemudian kami juga melakukan telaah soal pada waktu itu bersama penelaah yang sebagian besar itu dari unsur pengawas yang sudah soal itu dirancang sedemikian rupa sehingga soal-soal itu dikatakan layak atau sudah memenuhi standar penyusunan soal. Namun ya secara akademis ya, secara non-akademis TKA itu juga dapat meningkatkan karakter siswa ya, khususnya TKA yang jujur dan bahagia Pak Ibu. Jadi kemungkinan nanti di lapangan Bapak Ibu mungkin lebih menekankan ke non-akademisnya juga, di mana nanti dalam pelaksanaannya peserta didik bisa diajak untuk melaksanakan TKA ini dengan jujur ya, karena apapun nanti kegiatan yang dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing, baik itu nanti pelaksanaannya ada
Kalau dari evaluasi tahun yang lalu ya ada kecurangan maupun ada kesalahan, itu tidak akan mempengaruhi dari hasil TKA itu sendiri, Pak Ibu. Jadi tetap nanti akan hasil TKA itu diharapkan dilaksanakan dengan jujur dan pastinya dengan hati yang bahagia, itu Bapak Ibu. Jadi ditanamkan pada peserta didik untuk mengikutinya dengan bahagia, gitu. Jadi segala sesuatu kalau sudah dilaksanakan dengan bahagia pasti akan berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Nah, itu yang ditekankan oleh pesan dari Pak Menteri kemarin di Rakornas di Jakarta. Kemudian secara akademis, teknis, akan langsung dari tim teknis yang sudah ahli ya ini, Pak Nur Yasin dan Bu Arsy, terkait dengan mekanisme tim teknis di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian kendala mengenai kendala teknis yang biasanya di satuan pendidikan itu tadi juga di jenjang SMP kami sudah berdiskusi, itu banyak mengenai residu peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, residu peserta didik ini sering menjadi permasalahan terkadang karena Pak penyebabnya Franky, itu suaranya karena terputus-putus Pak Franky. iya ya, maaf. Sekarang sudah Bu. Ya, sekarang sudah. Sering mengalami kendala teknis terkait residu peserta didik itu karena data kependudukan di Disdukcapil, database Dukcapil itu tidak sesuai dengan dokumen di sekolah. Nah, kami harapkan dari pihak satuan pendidikan maupun nanti oleh operator dapodik yang ada di sekolah dalam penginputan peserta didik maupun tarik data peserta didik, baik dari TK maupun input non-dapodik, itu tetap mengacu kepada data kependudukan yang ada di Disdukcapil. 5 data kuncian yang penting yang biasanya kita sering bahas ya, yang kalau operator dapodik udah pasti tahu itu nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, maupun nama ibu kandung. Itu harus sesuai atau harus padan antara data di Dapodik dan di Dukcapil. Karena Dapodik Kemendikbud itu sudah terintegrasi langsung dengan Dukcapil. Namun apabila memang keadaan data kuncian itu sudah padan, tetapi masih menimbulkan residu, itu biasanya disebabkan karena kendala teknis pada migrasi data dari Perpal PD ke Dapodiknya, maupun pemuktahiran data di Dukcapil juga bisa menjadi penyebab dari data residu. Untuk itu, Bapak Ibu, penting sekali peran orang tua maupun wali peserta didik dengan koordinasi dengan pihak satuan pendidikan, melakukan koordinasi atau konsolidasi ke Disdukcapil terkait dengan pemadanan data atau kesesuaian data antara dokumen peserta didik, baik itu akte kelahiran maupun kartu keluarga, dengan database yang ada di Dukcapil. Nah, itu sebenarnya kendala di peserta didik sehingga peserta didik itu mengalami residu. Kemudian untuk akses perbaikan data itu 100% memang perbaikan data peserta didik itu dilakukan oleh operator Perpal atau operator satuan pendidikan. Dalam hal ini mungkin banyak yang jadi satu ya, operator Dapodik jadi satu menjadi operator Perpal. Nah, itu dilakukan di satuan pendidikan masing-masing oleh operator Dapodiknya. Tetapi dasar perbaikannya tetap mengacu kepada dokumen kependudukan. Nah, apabila nanti di dalam teknis perbaikan data itu mengalami kendala, tidak bisa diperbaiki atau cenderung datanya ada yang tidak mirip sampai dengan 50% lebih atau 75% lebih sehingga tidak bisa dilakukan perbaikan data, Bapak Ibu bisa kembali melakukan konsolidasi ke Dukcapil. Jadi pemadanan data antara data peserta didik di satuan pendidikan dengan Dukcapil itu harus sering dilakukan karena memang harus betul-betul sama ya karakter maupun
jenis daripada data yang Bapak Ibu konsolidasikan ke Dukcapil. Kemudian yang sering menjadi masalah juga data anak yang mutasi masuk maupun mutasi keluar, Bapak Ibu. Sebenarnya mutasi masuk atau mutasi keluar itu tidak menjadi masalah ya. Di sistem tetap bisa menarik data siswa. Namun proses pemuktahiran data siswa itu di Pusdatin karena dia posisinya peserta didik itu pindah sekolah induk, sehingga itu yang mengakibatkan butuh waktu untuk di Pusdatin penyesuaian data dari sekolah lama ke sekolah baru. Nah, itu yang menjadi kendala, kadang-kadang peserta didik tidak bisa ditarik. Terus kendala lain biasanya juga untuk Perpal PD, ada bocor ya, kebocoran. Mohon Untuk Bapak Ibu Perpal yang PD, belum ya, yang untuk belum Perpal PD menonaktifkan mic-nya, biasanya tolong dinonaktifkan itu dulu. terkait dengan masalah traffic server yang sibuk. Nah, saat ini kita baik di Pusdatin maupun di Kemendikbud itu sudah mulai melakukan validasi per bulan, Pak Ibu. Khususnya untuk tunjangan itu setiap tanggal 15. Jadi tanggal 15 menjadi pengingat untuk kita di satuan pendidikan, khususnya operator Dapodik, bahwa tanggal 15 itu adalah tanggal validasi terakhir untuk tunjangan. Kemudian setelah tanggal 15 sampai tanggal 20 itu adalah penarikan data untuk SKTP, Bapak Ibu. Nah, ini mengakibatkan juga beban server yang berat sehingga kadang kita mengakses itu banyak mengalami kendala. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena operator Dapodik biasanya sudah tahu jam-jam mana yang bagus untuk digunakan dalam mengoperasikan sistem baik di Perpal PD maupun di Dapodik. Jadi hindari jam-jam yang memang penggunaan akses ke server pusat itu padat. Misalnya jam kerja seperti jam 8 sampai dengan jam 3 sore itu biasanya memang agak susah untuk melakukan tarik data ataupun perbaikan data residu siswa. Kalau bisa kita menggunakan jam-jam di luar jam kerja. Ya, memang agak lembur sedikit, tapi jamnya operator memang seperti itu ya. Semakin malam semakin bagus. Baik, mungkin itu yang kadang menjadi kendala teknis, Pak Ibu. Jadi pesan saya untuk operator satuan pendidikan, jangan buru-buru menekan tombol panik dulu ya, pelajari pelan-pelan apa yang menjadi permasalahan, kemudian temukan solusinya. Juga jangan segan-segan untuk berdiskusi dengan operator baik di jenjang yang sama maupun jenjang SMP. Bapak Ibu rekan-rekan operator silakan berkoordinasi baik secara luring, daring, tatap muka, ya berdiskusi menggunakan grup operator untuk sarana diskusi bersama sehingga apapun menjadi permasalahan dapat kita atasi dengan baik. Mungkin demikian. Nah, untuk TKA ini silahkan juga tim teknis di Satuan Pendidikan berkoordinasi baik dengan tim teknis di Dinas, Pak Nur Yasin dan Bu Arsi, maupun dengan rekan-rekan tim teknis di Satuan Pendidikan yang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan, Bu Arsi dan Pak Nur Yasin. Silahkan untuk selanjutnya Bapak Ibu boleh berdiskusi. Dengan demikian, kita mulai langsung sosialisasi tes kemampuan akademik tahun 2026. Terima kasih, Bu Arsi dan Pak Doro. Baik, terima kasih Pak Franky atas pemaparan materinya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Nur Yasin terkait TKA. Kepada Pak Nur Yasin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Arfi. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak Yasin? Ya, baiklah Bu Arsi, Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini sebenarnya lebih tepatnya bukan sosialisasi ya, kita koordinasi saja. Karena kalau sosialisasi dari segi
materi itu sudah cukup banyak ya dijelaskan. Kita udah berkali-kali ada sosialisasi baik dari pusat, provinsi pun juga sudah. Kemungkinan di sini mungkin saya hanya sekedar mengingatkan Bapak Ibu bagaimana alur dan tanggal-tanggal ini saja. Jadi saya tidak lebih ke yang sosialisasi dengan secara ini. Saya lebih ke teknisnya nanti. Kita langsung mungkin kemarin banyak yang bertanya Pak abis ini apa, abis ini apa. Nah maksud saya tuh biar sekalian aja nanti kita lanjut ke apa namanya tuh ke webnya langsung kita nanti praktekkan. Ye, Bapak Ibu, ye. Ya, izinkan saya untuk share screen dulu. Sudah terlihat, Bu Arsi? Terlihat jelas Pak Yasin. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini saya hanya mengingatkan kembali ya untuk lini masa pelaksanaan TKA, SD, MI, SMP, MTS, dan sederajat. Nah, ini kita kalau untuk SD pendaftaran sama seperti SMP juga dari tanggal 19 Januari sampai 28 Februari. Ini jangan lupa tanggalnya ya, tanggalnya sampai tanggal 28 Februari. Dan Bapak Ibu, jangan sampai telat ya nanti untuk pemetaannya. Karena tanggal 27, ya 28 ya terakhir pendaftarannya. Kemudian dilanjutkan dengan simulasinya. Simulasinya itu untuk SD di tanggal 2 sampai 8 Maret. Kemudian untuk gladi bersihnya di tanggal 9 sampai 17 Maret. Dan pelaksanaan utama SD jenjang SD itu tanggal 20 sampai 30 April. Jadi ini Februari, Maret, April ini berturut-turut Bapak Ibu. Nggih. Kemudian pelaksanaan susulan dari 11 sampai 17 Mei, pengolahan hasil 18 Mei sampai 23 Mei, dan pengumuman hasil tanggal 24 Mei. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini tanggal-tanggal yang penting. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah punya ya ini ya, tabel apa namanya, PDF ini tentang teknis TKA. Ini sebenarnya sudah Bapak Ibu sudah punya. Saya mengingatkan saja. Untuk lini masa pendataan TKA tanggal TKA kelas 6, itu yang pertama impor data tanggal 19 Januari sampai 27 Februari, penutupan aliran data peserta tutup tarik data 27 Februari. Jadi Bapak Ibu yang misalkan kemarin ada kendala apa namanya tuh, kendala dari tarik data, ini coba diperbarui lagi ya tarik datanya. Siapa tahu sudah diperbarui datanya dari pusat. Nih. Jadi Bapak Ibu tinggal tarik di web TKA-nya dan perbaiki. Nanti dilihat kembali apakah sudah benar apa belum. Kalau belum benar mungkin ditunggu kembali ya. Kemudian pendaftaran peserta tanggal 19 Januari sampai tanggal 28 Februari oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian penutupan pendaftaran peserta itu tanggal 28 Februari oleh tim pusat. Penerbitan dan verifikasi DNS itu terakhir tanggal 28 Februari oleh tim teknis kabupaten. Jadi Bapak Ibu kemarin Pak untuk DNS-nya di mana kita cetak kemarin Bapak Ibu kan banyak yang nanya seperti itu. Nah DNS itu akan dicetak atau disebarkan oleh tim kabupaten, tim teknis kabupaten. Jadi untuk SD saya yang akan mencetaknya kemudian akan membagikan di grup TKA ya, nanti akan saya bagikan di sana. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal milih aja apakah. Tapi sebelum itu, halo Bapak Ibu, mute dulu ya. Mute dulu untuk yang suaranya ini masih terdengar. Mute. Halo. Jadi untuk DNS-nya itu nanti dari saya, Bapak Ibu nanti saya berikan ini ya, biar semuanya selesai dulu tarik datanya sudah benar, lalu nanti akan saya berikan, mungkin karena SD ini kan banyak ya 183 ya sekolah yang ada di Jemberana ini, nanti Bapak Ibu tinggal saya buatkan spreadsheet yang nantinya Bapak Ibu
sudah siap cetak DNS, nanti tinggal dikasih tanda silang atau nanti saya kasih tanda. Kalau sudah semuanya memberikan tanda untuk siap cetak DNS, maka nanti akan saya cetak DNS-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal dilihat lagi apakah data yang ada di tarik data biodata pada TKA itu sudah benar apa belum untuk anak-anak. Jadi sambil berproses Bapak Ibu, mumpung waktunya masih ada, jadi dicoba digenjot lagi, mungkin nanti kalau misalkan memang belum bisa ditunggu lagi hingga sampai jangan sampai tanggal 27 Bapak Ibu ya, yang belum cetak ya, biar tidak terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalau ada perbaikan dari pusat, mungkin kita tidak terkendala di situ. Selanjutnya proses penomoran dari satuan pendidikan proses penomoran oleh tim teknis provinsi, cetak dan distribusi DNT oleh tim teknis kabupaten, lalu cetak dan upload SPTJM, yaitu tanggal 28 Februari satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini untuk SPTJM jangan lupa kita beri meterai Bapak Ibu. Ya, jadi Coba untuk kerasin, cetak dan uploadnya. bikin beser suaranya. Ibu dari tadi suaranya selalu terdengar. Saya matikan dulu ya. Ibu Fitri. Ya, lanjut. Cetak dan distribusi kartu peserta oleh tim TK Kabupaten. Kemudian penentuan sekolah penyelenggara oleh tim teknis Kabupaten Kota sampai tanggal 2 Maret. Penentuan status moda. Ini sudah ya. Pengaturan gelombang ini sampai tanggal 2 Maret. Jadi masih ada waktu ya Bapak Ibu ya untuk gelombang, sesi, pengaturan sesi, kemudian pemeriksaan teknis. Lalu pemerintahan pusat itu di tanggal 3 sampai 4 Maret sinkronisasi lagi. Nah, lanjut. Import data calon peserta itu sampai dengan 27 Februari. Kemudian penutupan aliran data itu 27 Februari. Jadi kalau Bapak Ibu akan import di atas tanggal 27, maka tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian pendaftaran peserta itu selambat-lambatnya tanggal 28 Februari. Jadi usahakan jangan sampai mepet di hari hanya Bapak Ibu. Karena kalau sudah di hari hanya biasanya kredit di penutupan itu. Usahakan seminggu sebelum penutupan seluruh data Bapak Ibu sudah fix semuanya. Kemudian penutupan pendaftaran peserta itu sampai dengan 28 Februari. Penerbitan dan verifikasi DNS 28 Februari. Upload DNS itu selambat-lambatnya tanggal 28 Februari. Proses penomoran peserta sampai dengan 28 Februari. Cetak dan distribusi DNT selambat-lambatnya tanggal 28 Februari. Cetak dan upload SPTJM sampai dengan 28 Februari. Nah, berikutnya cetak dan distribusi kartu peserta itu sampai dengan 4 Maret. Penentuan sekolah penyelenggara sampai dengan 2 Maret. Penetapan status dan moda itu sampai dengan 2 Maret. Penentuan gelombang dan sesi sampai dengan 2 Maret. Kemudian nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian, tahap-tahap alur pendaftaran TKA-nya. Jadi yang pertama, itu tugas pertama pasti operator sekolah. Operator sekolah melakukan verifikasi data import, kemudian mengimport ulang ketika data tidak sesuai. Jadi ketika Bapak Ibu sudah import data, ternyata ditemukan ada nama siswa yang kurang sesuaikah atau tempat tanggal lahir yang kurang sesuai, maka silakan dibetulkan dulu dapodiknya, kemudian diimport kembali Bapak Ibu. Kemudian mencetak form pendaftaran dan mendistribusikan kepada murid. Nah, lanjut ke poin kedua, ke orang tua atau wali peserta didik. Memverifikasi identitas pribadi. Jadi minta orang tua atau walinya memverifikasi hasil dari surat kesiapan yang Bapak Ibu share kepada siswa. Kemudian memilih mendaftar atau tidak mendaftar, menyerahkan form pendaftaran, menyerahkan pas foto 3x4 yang terbaru. Nah, lanjut ke poin ketiga, operator sekolah menerima form pendaftaran, memverifikasi biodata peserta,
verifikasi dan validasi peserta pada aplikasi pendataan TKA, memastikan kesesuaian form pendaftaran dan aplikasi pendaftaran. Jadi di sini operator menginputkan apakah pesertanya tadi mau mengikuti TKA atau tidak, seperti itu. Nah, lanjut ke poin keempat ya Bapak Ibu. Sebelumnya surat kesiapan tadi tidak diupload ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu arsipkan saja, tapi jangan sampai tidak dibuat juga karena nanti takutnya ada monef dari provinsi, Bapak Ibu sudah punya bukti bahwa siswa sudah mengisi ikut atau tidak ikut TKA-nya, seperti itu. Kemudian di poin 4, operator pendataan kabupaten yaitu kami menerbitkan DNS. Jadi Bapak Ibu finalisasi dulu. Bapak Ibu klik tombol finalisasi, baru nanti dari pihak kabupaten akan memberikan Bapak Ibu berupa daftar nominasi sementara yang akan dimintakan tanda tangan kepala sekolahnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu mengupload DNS tersebut ke sistem. Selanjutnya di poin 5, satuan pendidik atau wali kelas memverifikasi kepesertaan dan biodata peserta pada lembar DNS. Poin ke-6, satuan pendidikan unggah DNS ke halaman TKA setelah data divalidasi oleh kepala satuan pendidikan. Dan mohon sekali lagi Bapak Ibu berhati-hati dengan tombol finalisasi. Jadi kalau Bapak Ibu anggap data Bapak Ibu masih belum fix betul, jangan sekali-sekali klik tombol finalisasi di DNS-nya. Jadi kalau Bapak Ibu klik itu artinya sudah Bapak Ibu kunci dan sudah tidak bisa dibetulkan kembali seperti Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa nanti kalau sudah betul semua datanya, jangan lupa Bapak Ibu klik finalisasinya. Karena kalau Bapak Ibu tidak klik finalisasi, kami dari tim kabupaten tidak bisa mencetak DNS. Kemudian poin ke-7, validasi DNS yang telah diunggah di laman TKA ini dari tim provinsi, mengenerate nomor peserta, dan menerbitkan daftar nominasi tetap. Kemudian terakhir di poin 8, Kepala Satuan Pendidikan menandatangani SPTJM bermaterai dibubui stempel Satuan Pendidikan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja ke ini Bapak Ibu, alur pendaftaran. Jadi dimulai dari pusat menarik data dan satuan pendidikan mendaftarkan murid ke sistem TKA Kemendikbudrismen, isi formulir dan unggah foto terbaru, murid memilih ikut atau tidak ikut TKA, murid perlu persetujuan orang tua, terbit DNS, pengecekan oleh sekolah dan murid, kepala sekolah membuat SPTJM, kemudian terakhir DNT dan kartu peserta diterbitkan. Seperti itu. Ini contoh formulir pendaftaran. Nah, jadwal pelaksanaan TKA Bapak Ibu, tolong diperhatikan bahwa untuk SD itu dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 April. Terdiri dari 4 gelombang dan masing-masing gelombang terdiri dari 2 hari dan 1 hari terdiri dari 4 sesi. Dan tolong diperhatikan jamnya Bapak Ibu. Jadi kita WITA dimulai dari pukul 08.00 sampai 09.45 untuk sesi 1, sesi 2 10.15 sampai 12.00, sesi 3 12.30 sampai 14.15 dan sesi keempat 14.45 sampai dengan 16.30. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke sistemnya langsung Bapak Ibu. Berarti saya sudah masuk. Oh, sudah. Makasih ya. Syukur alhamdulillah Pak Yasin. Silakan dilanjutkan Pak Yasin. Ya, siap. Sorry ya. Saya izin dulu, share screen dulu sebentar. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Ya. Terlihat berarti ya. Lihat. Nah, ini Bapak Ibu untuk jadwal pelaksanaan tes kemampuan akademiknya untuk SD ya, jenjang SD MI. Nah, itu untuk gelombangnya ini Bapak Ibu ya, gelombang 1 tanggal 20 sampai 21 April. Ya, gelombang 2 itu 22 sampai 23 April. Gelombang khusus ini 25 sampai 26 April. Gelombang 3 itu 27 sampai 28 April.
dan gelombang 4 29 sampai 30 April. Silakan Bapak Ibu memilih mana gelombang yang cocok dengan situasi dan kondisi sekolah masing-masing. Oke, kita langsung ke webnya ya. Saya stop sharing dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini web ini kebetulan sekolah saya ya. Jadi saya tidak saya menggunakan web sekolah yang TKA. Ini jadi Bapak Ibu kemarin kan sudah ngisi administrasi, sebenarnya boleh belakangan juga enggak apa-apa, tapi kemarin yang jelas sebelum kita menggunakan web ini, kita sebaiknya yaitu pengaturan passwordnya dulu. Jadi passwordnya diubah, setelah diubah baru bisa menggunakan web ini. Jangan lupa disimpan dan jangan lupa dicatat passwordnya. Paling sering Bapak Ibu, Pak saya lupa passwordnya. Nah seperti itu, apalagi yang biasanya menumpang. Padahal yang menumpang pun juga perlu juga nanti mungkin surat kesiapannya seperti itu. Nanti takutnya lupa, makanya jangan lupa untuk dicatat, Bapak Ibu. Lanjut kita ke data peserta. Pertama yaitu impor biodata. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik untuk nama sekolahnya, diklik dulu baru kemudian impor biodatanya. Dan setelah impor biodata, Bapak Ibu silakan cek data siswa masing-masing. Nah, ini tombolnya kenapa ini kok pada abu-abu tidak hijau-hijau? Karena saya sudah melakukan finalisasi. Dan ini saya sudah pastikan wali kelasnya sudah memastikan bahwa data tersebut sudah benar. Oke, Bapak Ibu, jadi klik-klik dulu setelah minta kepada orang tua untuk siapa yang ikut atau yang tidak dari surat, baru kita klik-klik di sini keikutsertaan ya atau tidak. Jika tidak mengikuti pesertaan, kemudian simpan Bapak Ibu. Jangan lupa ya. Kemudian berikutnya setelah pendaftaran, kemudian foto pesertanya Bapak Ibu silakan isi data terbawa. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang mengatur harus pakaian apa saja Bapak Ibu untuk peserta, tapi lebih baik baju sekolah ya, pakaian seragam merah putih. Ini kebetulan kemarin karena mendadak saya itu cepat-cepatan wali muridnya menggunakan kaos olahraga, kebetulan pesertanya masih dalam keadaan olahraga. Jadi kita isi data, dan di sini biasanya kalau kita mau upload, nah ini Bapak Ibu sudah ada untuk penamaan file foto menggunakan NISN peserta. Foto berukuran 3x4 dengan maksimal file size 1 MB per foto. Foto dikumpulkan ke dalam satu folder, kemudian dikompres menjadi satu file zip. Ini Bapak Ibu ya, ingat zip ya, bukan RAR. Kadang-kadang kalau kita ubah menjadi RAR itu tidak mau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengubahnya ke dalam bentuk zip. Nah, setelah itu baru dipilih dan diupload. Lanjut, setelah itu tadi sudah dijelaskan bahwa oleh Bu Arsi itu Bapak Ibu finalisasi dulu sebelum nanti dicetak oleh dinas, sebelum dibagikan daftar nominasi atau daftar peserta sementaranya. Jadi Bapak Ibu finalisasi dulu, pastikan sebelum finalisasi, sekali lagi saya tekankan bahwa pastikan data peserta didik yang ikut dan yang pastikan sudah benar sesuai dengan data yang benar. Jadi agar tidak terjadi kesalahan. Soalnya sudah benar, sudah semuanya pas, baru klik finalisasi. Setelah itu nanti Bapak Ibu, seperti tadi yang saya informasikan bahwa mungkin setelah ini ya, nanti akan saya berikan spreadsheet yang berisi bahwa siap dicetak. Jadi saya perlu menanyakan kepada Bapak Ibu untuk DNS-nya siap dicetak. Kalau sudah siap dicetak, baru akan saya bagikan di lewat grup WA. Jadi akan saya bagikan kalau Bapak Ibu sudah siap. Kalau sudah saya bagikan siap, baru silakan diupload di web TKA-nya masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu, jika sudah selesai finalisasi dan upload DNS-nya, kemudian Bapak Ibu silakan SPTJM-nya tinggal diupload. Kita download dulu berkasnya, cetak berkasnya, kemudian tinggal diupload.
Bapak Ibu ya. Kartu peserta tadi sudah ada juga ya, tinggal ini. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke rekap. Mana deh? Bukan rekap, di administrasi tes. Nah, di administrasi tes, ini terlihat Bu Arsy ya? Saya ngeklik ini terlihat ya? Terlihat Pak Yasin. Oh, yeah. Kemarin kan udah status dan infrastruktur semuanya sudah dikerjakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini kalau misalkan, nah ini biasanya yang kemarin yang ditanyakan Pak gimana ini? Yang tidak punya lab komputer itu cukup isi aja satu itu aja Bapak Ibu ya. Yang lainnya nanti dikasih strip-strip ya. Kalau kasih 0 itu tidak akan bisa tersimpan. Jadi kasih strip-strip baru bisa tersimpan. Silakan Bapak Ibu tinggal diisi data-datanya, kemudian setelah itu download surat Pak kesiapan. Yasin, putus-putus Pak Yasin. Oke, cek. Setelah download surat kesiapan, Bapak Ibu, kemarin sudah saya suruh minta tanda tangan ke Pak Komangwidi ya sebagai verifikasi ya. Setelah diverifikasi dan divalidasi dan dibukui tanda tangan oleh tim verifikasi, silakan diupload dan disimpan. Lanjut, setelah itu Bapak Ibu calon pengawas. Nah ini Bapak Ibu, untuk calon pengawas, ini silakan Bapak Ibu lengkapi. Jadi kalau calon pengawas diusahakan itu yang di luar guru kelas Bapak Ibu guys. Kalau di sini saya kebetulan menggunakan guru PJOK atau guru pendidikan agama, itu juga bisa diupload atau diisi dengan data-datanya. Silahkan Bapak Ibu. Karena saya hanya menggunakan satu ruang, jadi saya ini saya ini untuk mengisi data data pengawasnya itu hanya satu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan 2 ruang karena muridnya banyak, misalkan 30 orang, mungkin lebih dari 30 ya. Itu Bapak Ibu silakan untuk membuat, misalkan dalam satu sesi membuat, mohon maaf, jika Bapak Ibu itu menggunakan 2 proktor, ingin misalkan pagi hari semuanya, misalkan kayak Marsudiri biasanya menggunakan 2 proktor dan dua kelas yang bersamaan pelaksanaannya, itu bisa Bapak Ibu menambahkan 2 pengawas. Oke. Jadi kalau ingin melakukan dalam satu sesi, jadi biar lebih cepat ya dalam satu sesi. Oh iya, lagi satu, maksimal untuk satu proktor itu ada 25 klien atau peserta. Jadi untuk satu proktor bisa membawahi 25 peserta. Jadi Bapak Ibu untuk pesertanya yang di dalam kelas tidak seperti ANBK pada saat, kalau ANBK itu kan 15 maksimal. Kalau di TKA ini boleh lebih dari 5, yaitu maksimalnya 25 peserta. Jadi lebih aman. Mungkin kalau misalkan memang yang hanya mempunyai terbatas, silakan, atau mungkin 25 punya komputer untuk digunakan untuk pesertanya atau komputer klien, itu bisa dimaksimalkan menjadi 25 agar bisa pelaksanaan TKA-nya itu bisa lebih cepat mungkin gitu, karena tidak berlarut-larut, tidak berlama-lama. Tapi kalau misalkan hanya terbatas, ini bisa misalkan hanya 1 atau 2 atau 3 itu bisa disesuaikan, karena untuk gelombangnya pun ada 4 gelombang dan sesinya pun ada 4. Silakan dimaksimalkan Bapak Ibu. Lanjut, setelah itu baru kita ke komputer proktor. Nah, di sini Bapak Ibu jangan sampai lupa membuat atau menambahkan komputer proktor yang digunakan nanti user dan password untuk masuk ke proktor browser itu akan muncul di data komputer proktor di sini. Jadi kalau misalkan menggunakan 2 ruang, jadi untuk komputer proktornya dua kali juga membuat
komputer proktornya Bapak Ibu nggih. Karena di sini penting juga untuk kita, nah ini biasanya kalau kita lupa biasanya akan otomatis dibuatkan oleh pusat. Jadi Bapak Ibu, dan kalau misalkan ini belum dibuat, biasanya kita tidak bisa mengatur sesi. Walaupun bisa mengatur sesi, jika komputer proktor itu tidak dibuat, nanti sesinya itu tidak akan bisa tersimpan. Walaupun kita udah ngekliknya, oh tersimpan bagus. Tapi pada saat pelaksanaan, kok saya belum berubah ya sesinya. Ini dikarenakan Bapak Ibu pada saat mengatur sesi belum membuat komputer proktor. Atau Bapak Ibu misalkan sudah menyimpan pengaturan sesinya udah pas, cuman komputer proktornya belum. Dia mau tersimpan, cuman karena tidak ada ini nama ruangnya ini tidak di pengaturan sesi ini belum pengaturan proktornya belum dibuat, maka itu akan terhapus otomatis dan akan diubah juga otomatis oleh sistem pusat. Itu Bapak Ibu. Oke. Terus yang kedua, bagaimana kalau misalkan saya sudah buat komputer sesi, pengaturan sesi duluan Pak, tapi komputer proktornya belakangan. Nah, biasanya di pengaturan sesi itu nanti akan ada di sini ID proktornya. Ini tinggal bisa Bapak Ibu ditambahkan aja, klik lagi, klik, biar muncul ini, data ID proktornya ini, biar muncul. Kalau sudah muncul ini, aman Bapak Ibu, simpan lagi. Jadi harus ininya terlihat. Jadi Bapak Ibu, komputer proktor dulu dibuat, lalu setelah itu baru pengaturan sesinya. Nah itu Bapak Ibu ya. Oh lagi satu ya, ada yang terlewat lah. Untuk calon pengawas, ini adalah calon yang akan mengawas di sekolah lain. Jadi sekolah Bapak Ibu kan ikut melaksanakan TKA. Jadi Bapak Ibu menyiapkan calon pengawas yang akan nanti mengawas di sekolah, nanti akan sistem yang mengacaknya, bukan kami dari Dinas yang mengacaknya, tapi dari sistem. Kalau dulu kan tidak ada seperti ini. Jadi sekolah bisa menentukan pengawasan atau antar gugus tukar silang seperti itu. Kalau sekarang tidak lagi Bapak Ibu, karena calon pengawas akan diatur oleh sistem. Jadi kita dari tim kabupaten tidak ikut campur. Itu Bapak Ibu ya. Setelah itu, setelah melakukan pengaturan sesi, Bapak Ibu bisa cek kemudian di bagian fakta integritas. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu isi, yaitu ada penanggung jawab, ada proktor, ada pengawas, ada teknisi. Mungkin ini pengawasnya nanti diubah ya, karena bukan pengawas kita, tapi pengawas yang akan datang ke sekolah kita. Nanti ini belakangan pada saat pelaksanaan bisa ditambahkan. Ya, ini mungkin agak kemarin ada kesalahan sedikit ya. Ini nanti bisa dihapus ya Bapak Ibu ya untuk pengawasnya. Jadi nanti bisa diubah Bapak Ibu. Oke, setelah itu sudah ya. Rasanya itu saja Bu Arsy ya. Kira-kira ada yang terlewat nggak saya menjelaskan ya? Pak Yasin. Mungkin ada tambahan dari Langsung Bu tanya Arsy? jawab aja mungkin Pak Yasin. Oh gitu ya. Ya, oke siap. Ya, makasih Bu Arsy atas kesempatannya pada siang hari ini dan mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena mungkin sinyal atau bagaimana. Ya, terima kasih Ya. atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ya, silakan Bu Arsy. Baik, terima kasih Pak Yasin atas materi yang diberikan. Bapak Ibu, kita ke sesi terakhir yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita, baik kepada Pak Yasin ataupun kepada Pak Franky. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Bapak Ibu, Mungkin ada mumpung di kolom chat Bu Arsy dulu, kita baca dulu. di kolom chat ya. Yang ini ya Pak, biasanya ya, yang Dena ini. Ya.
Oke. Mohon izin bertanya, kemarin saya sudah finalisasi tapi hari ini tiba-tiba tersilang kembali. Itu bagaimana nggih? Dan di bagian finalisasi ada tulisan cetak. Di sekolah Pak Nur sudah centang, itu bagaimana nggih caranya? Karena di bagian saya cetak masih kertas kosong. Terima kasih. Silakan Pak Nur, mau dijawab langsung? Oke, boleh Bu Arsy. Ya, jadi ini Ya. Bapak Ibu, kenapa saya sudah tercentang? Karena saya sudah, kebetulan saya sendiri kan dari tim teknis kabupaten. Jadi saya kemarin langsung minta file untuk dicetak DNS-nya. Ya, jadi mohon maaf karena saya juga kita kan tidak punya sebenarnya tidak punya panduan untuk bagaimana ini Bu Arsy ya, kita untuk TKA ini belum ada ya panduannya ya, untuk kita sebagai tim teknis pun kita itu coba-coba Bu Arsy ya. Betul. Jadi kebetulan kita punya wewenang di aksesnya kita punya. Jadi kita coba dulu untuk di sekolah. Jadi saya mencoba untuk sekolah saya. Kenapa saya sudah cetak? Karena saya sudah mencetak DNS untuk di sekolah saya melalui tim kabupaten, tim teknis kabupaten. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk yang belum bisa belum hijau gitu seperti itu, belum tercentang. Jadi Bapak Ibu nanti saya berikan spreadsheet dulu. Spreadsheet itu siap cetak. Pastikan juga sudah benar semuanya. Jadi pastikan seperti itu dan finalisasi, jangan lupa finalisasi dulu. Jadi kalau itu sudah fix, baru akan saya cetakkan sesuai dengan request-nya. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan dulu. Kalau sudah nanti baru Bapak Ibu tinggal saya berikan share di grup, silakan dicetak. Itu saja Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bu? Siapa tadi nih? Dena? Adakah Bu Dena di sini masih? Jadi yang tadi sudah finalisasi tapi tiba-tiba tersilang, apa perlu finalisasi lagi Pak Yasin? Klik lagi Oh, ya? mungkin klik lagi Bu. Mungkin ini Gitu lah, klik ngulang tarik lagi. data itu mungkin Bu ya. Mungkin ada yang ngulang tarik data itu Bu. Bisa Itu jadi bisa seperti itu. ya bisa jadi seperti itu. Karena kemarin kan masih ada pembaruan Bu ya dari pusat ya Ya, terkait ya. biodata siswa ya. Betul. Di Bapak Ibu kalau yang sudah masa centang, habis itu tiba-tiba lagi kembali silang, pencet lagi tombolnya seperti itu Bapak Ibu. Dan besoknya pastikan lagi karena takutnya sistem tiba-tiba ada terkendala atau bagaimana. Berikutnya berarti harus guru mapel ya Pak untuk pengawasnya. Tidak boleh guru kelas. Bagaimana Pak Yasin? Diusahakan guru mapel Bapak Ibu ya, karena memang ketentuannya seperti itu Bu Arsy ya. Kalau misalkan di SMP kan tidak Diusahakan boleh memang. guru bahasa Indonesia, tidak boleh guru Matematika. matematika. Oke. Sebenarnya Lanjut. boleh Pak Yasin, tapi kita meminimalisir ya. Nah, ya. Matematika nanti kan kita harus ngawasnya waktu bahasa Indonesia seperti itu. Oh, iya, Boleh, iya. tapi nanti dia akan diawaskan di bahasa Indonesia. Tapi untuk sistemnya biar tidak terlalu bingung, lebih baik kita kirim yang di luar itu. Tapi andaikan pun tidak ada, ya kirimkan saja. Nanti kan ada data dia mapel apa seperti itu. Nah, nanti akan mungkin ditaruh di yang bukan mapelnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Tapi mohon maaf Bu Arsy, berikutnya, kalau SD kan guru kelas. iya kalau SD Guru guru kelas kelas, itu itu semua kalau saya mapel. SMP mapel atau Ya, mapel. iya, iya. Baik, Itu dah. apa yang menjadi indikator penentu jumlah pengawas yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing sekolah? Dari jumlah gelombang, sesi, ataukah apa? Kalau tidak keliru sistem pengawas silangkah? Mana Pak Yasin? Oke. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pengawas itu per satu ruang itu 1. Dan maksimal jumlah kliennya adalah 25. Kan seperti itu Bu Arsy ya. Betul, Jadi betul. kalau misalkan Ibu hanya pada saat jam yang sama hanya memerlukan 1 ruangan, itu Ibu cukup 1 saja mencalonkan calon pengawasnya. Tapi jika Ibu pada 1 sesi, misalkan di sesi yang sama, mempunyai 2 proktor, 2 ruangan, itu Ibu perlu 2 pengawas yang nanti akan dikirim di sekolah lain. Itu rasanya Bu ya.
Kalau tidak keliru sistem pengawas silang. Benar silang, namun yang mengatur itu sistem, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi tidak dari kami lagi, tidak dari apa? Dari mungkin pengawas pembina itu yang mengaturnya, atau dari gugus, itu tidak lagi seperti itu. Jadi sistem yang akan mengawas. Dan ada juga nantinya akan ada pengawas dari Zoom. Tidak hanya dari kita pengawas apa namanya tuh dari sekolah, tapi juga ada dari Zoom itu pengawas, Bapak Ibu. Nggih. Jadi di sini TKA ini betul-betul diusahakan agar terjadi apa ya, validasi dan kejujurannya lebih terkendali. Itu Bapak Ibu. Ya, mungkin Bu Arsy bisa menambahkan? Ya, saya tambahkan lagi Pak Yasin. Jadi kalau di hari hanya, misalkan guru A mengawas di sekolah A seperti itu, dan tiba-tiba ada terkendala untuk tidak bisa mengawas, tidak boleh sekolah mengirimkan sembarang orang Bapak Ibu. Harus didata dulu di sistemnya. Jadi Bapak Ibu inputkan lagi nama pengawas yang akan menggantikan orang tersebut di sistem seperti itu. Nah, nanti lapor kepada Pak Yasin seperti itu Bapak Ibu. Bukan langsung tiba-tiba mengganti cadangan dengan orang lain, itu tidak boleh. Jadi by sistem Bapak Ibu. Itu saja tambahan dari saya Pak Yasin. Nggih, nggih. Berikutnya Makasih Bu Arsy. Ini tidak ada yang mau bertanya langsung ya? Semuanya di chat ya? mohon maaf, itulah. Mohon maaf Pak, untuk DNS nanti dari kabupaten. Oke, sudah saya jelaskan tadi bahwa dari tim teknis Kabupaten SD, khususnya saya ya, yang nanti akan memberikan, sebelumnya akan saya kirimkan spreadsheet untuk kesiapan cetak DNS. Jadi Bapak Ibu tinggal diisi, siap cetak, siap cetak, siap cetak, maka akan saya cetakkan dan saya kirimkan kembali ke sekolah masing-masing lewat chat group. Oke, di grup AN dan TKA. Oke, silakan. Pak, Ada lagi? Pak, jika murid ada 17, saya bagi 2 sesi karena pakai satu ruangan dan laptop hanya 8, apa boleh? Silahkan. Karena maksimal 25. Kalau misalkan seperti kan gitu Bu Arsy ya, mau Sesuai dengan dibuat ya, ya sesuai dengan jumlah komputer kliennya Bu, ya. Kalau misalkan punya ya, hanya 2 ya dibagi 2 biar menjumlahkan 17 kan boleh saja. Kan gitu Bu boleh Arsy ya. Bapak Ibu. Ya. Dan tidak juga harus satu gelombang Bapak Ibu ya. Misalkan karena satu dan lain hal, siswa ini Bapak Ibu taruh gelombang 1, siswa berikutnya Bapak Ibu taruh gelombang 2 atau 3, bebas Bapak Ibu. Seperti itu. Ini ada yang Ya, raise hand, kita silakan. dulukan yang raise Oh hand ya, Pak boleh. Silakan Nur pada dari Pak siapa nih? Iputu Ibu tuh. Gagai. Ya, Dipersilakan silakan. Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Putu Gagariasa dari SD Negeri 2 Pendem. Ingin bertanya sedikit Pak tentang masalah tadi itu mengenai finalisasi. Tadi saya juga sudah kemarin saya sudah melakukan finalisasi, tapi mungkin masalahnya sama seperti tadi yang terjadi pada ibu yang tadi yang bertanya. Saya sudah finalisasi, kemudian saya sudah centang, tetapi kembali lagi silang merah. Kemudian saya finalisasi lagi, muncul tulisan silakan cetak dan unggah DNS terlebih dahulu. Seperti itu masalahnya. Ya, terima kasih. Berarti gini Bu Arsy, berarti kita cetak DNS dulu, kemudian mereka suruh upload dulu, baru finalisasi. Seperti itu kayaknya Bu Arsy. Kayaknya bisa dipindah-pindah, soalnya kemarin yang saya lihat juga di di Seran siapa itu urutannya DNS dulu baru finalisasi. Tapi kalau kita kemarin malah nggak muncul Bu Arsy ya DNS-nya ya kalau kita belum finalisasi ya. Kalau kemarin enggak. Kalau itu berarti cetakkan dulu Pak Yasin, Cetakkan baru dulu, finalisasi. Ya. Siap. Mungkin Ye, disuruh ye. ngecek dulu, baru finalisasi. Oke, itu udah mungkin Seperti disuruh itu. ngecek dulu data DNS-nya Bapak Ibu, baru kita finalisasi. Soalnya kemarin saya yang pertama kali mencoba finalisasi Nggak dulu, mau dia. baru cetak DNS. Iya. Mau dia finalisasi dulu maksudnya Bu. Finalisasi dulu, baru cetak DNS, baru kemudian kita upload baru bisa. Jadi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu Putus-putus Pak Yasin.
Oh, nggih. Jadi Bapak Ibu nanti Putus-putus tunggu Pak ya, Yasin. nanti cek dengar. Kedengaran Bu Arsi? Ya. 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 Jadi Bapak Ibu nanti tunggu dulu saya memberikan spreadsheet. Silahkan nanti Bapak Ibu isi spreadsheetnya tentang kesiapan untuk cetak DNS. Ya Bapak Ibu nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita lanjut Pak Yasin di chatnya ya. Oh, ini ada dari Bu Niputunu Tiawati. Silakan. Baik, selamat siang Bapak, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya, di sini saya bertanya, saya punya salah satu peserta bermasalah sedikit karena dia tidak bersekolah, udah beberapa bulan. Kalau misalnya di saat pelaksanaan, tapi saya sudah kirim surat kesiapan untuk mengikuti, dia sudah mengiyakan dan bawa suratnya ke sekolah. Seandainya nanti di saat pelaksanaan dia tidak hadir, gimana ya Pak? Bagaimana Ibu? Terputus ini suaranya? Gini Mbak Arsi, Ya. nggak hadir pada saat pelaksanaan karena anaknya ini sering bermasalah. Bapak Ibu, ini kan TKA tidak diwajibkan. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang tuanya tidak mengikuti dia ikut TKA sebenarnya tidak masalah kan. Nah, kalau misalkan seperti ini, Bapak Ibu sebenarnya yang repot sendiri sebenarnya. Kalau misalkan Iya, anaknya, Pak. coba pastikan dulu anaknya sekarang sudah mau masuk sekolah apa belum. Kalau misalkan anaknya sudah mau masuk sekolah, coba Bapak Ibu lagi melakukan penjajakan, pendekatan. Mungkin kalau sekolah sudah tidak bisa menangani, mungkin dari klien setempat ya, mungkin dari kepala dusunnya ikut terlibat bahwa anak ini tidak bersekolah. Karena itu kan sebagai tanggung jawab masyarakat sebenarnya juga. Jadi pemerintah juga Iya. bertanggung jawab. Jadi mungkin kepala sekolahnya menghubungi dusun atau perbekalnya, mungkin biar ada solusinya. Nanti mungkin biasanya sih ada ancaman-ancaman sih, enggak dapat BLT lah, enggak dapat apa. Nanti kan orang tuanya akan mikir kembali. Kan gitu biasanya Bu Arsi. Untuk di Iya. SD itu emang seperti Begini Pak, itu. Oh, Tapi gitu. untuk hal tersebut sudah dilaksanakan Pak. Bahkan solusinya dia itu pindah sekolah, cuma pelaksanaan TKA-nya dilakukan di SD 9 begitu Pak. Takutnya gitu. nanti pada saat pelaksanaan dia nggak datang gitu loh takutnya Pak. Tapi sudah ditentang bilangnya mau ikut gitu Ibu? Bilangnya dia mau Iya, ikut? bilangnya mau ikut, ya. Oh gitu. Tapi takutnya hari-harinya dia nggak ikut? Iya. Nggak masalah Ibu? Tidak masalah? Oh gitu. Ya, nanti yang penting rekam jejak kita itu lengkap seperti Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu Oke. surat nyataannya sudah Ibu berikan dan bilangnya mau ikut. Kalau Sudah. kita nggak kasihkan juga salah ya. Kalau kita Iya, paksa tidak ikut juga sudah. salah kitanya gitu. Habis itu ketika hari hanya tidak datang, alasannya apa? Lalu misalkan ada susulan kan, tawarkan mau apa Susulan. enggak gitu. Misalkan juga enggak mau, ya sudah, enggak masalah. Iya. Karena dari Nggih, siswanya nggih. Terima sendiri. kasih. Seperti Nggih. itu. Nggih. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih. Ya, ada susulan Ibu ya, saya lupa juga kalau ada susulan. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu? Ini izin bertanya Pak Nur, setelah saya lihat mengapa Pak Nur memilih gelombang 3? Kenapa Pak Nur? Kemudian bagaimana jika siswa yang mempunyai kemampuan intelektual yang rendah, bagaimana solusinya? Kalau masalah saya milih gelombang itu kan ya mungkin perlu pertimbangan karena kita kan rapatkan sebelum memilih gelombang itu rapatkan dengan guru-guru di sini gimana kita memilih gelombang 3 seperti ini ada kelebihan kekurangan segala macam itu makanya kita memilih gelombang 3. Jadi Bapak Ibu jangan terprovokasi mungkin saya gelombang 3 semuanya ikut gelombang 3. Jadi bebas ya mau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 silahkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada hal saya harus gelombang 3 semuanya ikut gelombang 3 gitu seperti itu. Jadi kebiasaan saya tidak mau di hari pertama karena biasanya kalau di hari pertama saya banyak diteleponi, ya Krodit banyak diteleponi, Pak ini gimana ini masuk belum keluar tokennya belum ini. Nah seperti itu.
Makanya untuk menghindari hal seperti itu, makanya saya memilih gelombang tidak di gelombang 1. Itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian siswa yang mempunyai kemampuan intelektual rendah, bagaimana solusinya? Nah, ini sebenarnya dari sekolah sendiri, Bu, ya, yang bisa menyelesaikannya ya. Kalau kita memberikan treatment-treatment ya tidak bisa, mungkin tidak bisa digunakan di sana. Jadi Bapak Ibu wali kelasnya yang memberikan treatment di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Itu saja kalau menurut saya, Bu Arsi. Ya. Kalau Ibu Arsi mungkin ada Eh, pendapat yang lain? Ada yang mana tambahan? itu Pak Yasin? Gelombang Ya, itu gelombang. kalau saya malah bergelombang-gelombang Bapak Ibu. Jadi karena menurut saya banyak 300 sekian, itu saya bagi 2, separuhnya saya taruh gelombang 1, separuhnya saya taruh gelombang 3. Kenapa sih gelombang 2 dilewati? Karena gelombang 2 ada pagar besi Bapak Ibu. Daripada saya pusing ngejar-ngejar siswa yang sedang ada kegiatan pagar besi gitu kan, lebih baik saya lebih amannya taruh di gelombang 3 seperti itu Bapak Ibu. Dikondisikan aja masing-masing sekolahnya enaknya bagaimana. Nah, lalu untuk yang intelektualnya rendah, kita tidak kasih surat mereka untuk ikut TKA juga salah gitu Bapak Ibu. Kita tentukan mereka nggak ikut gitu misalkan. Eh, Ya berdoa saja semoga memang mau nggak ikut Pak Yasin. Andaikan pun ikut, kadang-kadang kepala sekolah saya juga tanya, "Nanti pengaruh nggak rapot pendidikannya?" Sekarang dilihat Bapak Ibu, saya bilang, "Nggak pengaruh Pak, karena misalkan jumlah siswa saya itu 300, yang intelektual rendah itu misalkan hanya, ya 1%-nya lah. Nah, dengan sampel 300 dengan 1%-nya kan tetap kalah banyak Bapak Ibu. Jadi saya tetap optimis tidak akan inilah pengaruh seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang intelektualnya. Tapi tetap kalau saya tetap saya adakan pengayaan untuk seluruh kelas. Karena saya SMP Bapak Ibu kelas 9 itu saya buat kokurikuler untuk persiapan TKA. Jadi biar tidak memakan waktu di luar PBM, saya buat sebagai bentuk kokurikuler. Jadi dia terintegrasi di jam mapel matematika dan bahasa Indonesianya seperti itu. Jadi dalam jam itu Bapak Ibu guru matematika dan bahasa Indonesianya tidak membahas materi di semester genap dulu. Jadi selama seminggu atau 2 minggu fokus melakukan pengayaan soal-soal TKA seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau saya di SMP. Seperti itu. Kemudian ada lagi Pak Yasin? Mau Banyak ya ternyata, Bu. lanjut? Kita batasi atau gimana nih? Apa semua dijawab ini Pak Yasin? Ya, jawab aja. Izin bertanya Pak, saya klik finalisasi tapi muncul silakan cetak dan unggah. Oh, ini kan sudah. Oh, tadi sudah, Jadi Bapak sudah. jadi nanti akan diberi DNS dulu baru finalisasi. Ini dibalik ternyata sama sistemnya. Kalau kemarin nggak muncul dia ini pesertanya sebelum kita Ya. finalisasi. Kemudian izin bertanya, bolehkah merubah jumlah klien? Kemarin di surat di kesiapan saya isi 15. Dirubah ke 20, apa perlu saya upload ulang surat kesiapan? Kalau ada tambahan komputer bagaimana Pak Yasin? Sebenarnya di awal Di awal? kayaknya perlu ya, Bu Arsi ya. Di awal ini sebenarnya ya, diganti. dia perlu aja. Iya. Ya, jadi perlu di-upload Diganti. ulang Bapak Ibu ya, digantikan. Misalkan kalau memang ada 15 ini kan tidak semuanya yang punya kan jumlah komputer proktornya. Mungkin kalau misalkan udah pinjam kemarin, makanya harusnya Bapak Ibu buat aja sebenarnya itu sekolah punya berapa, itu komputer atau klien kita sendiri. Terus yang bukan milik, nah itu yang bukan milik itu buat aja sebenarnya maksimal. Walaupun nanti tidak digunakan pun tidak masalah kan gitu Bu Arsi ya. Iya, Itu betul. yang seharusnya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi untuk kedepannya Bapak Tidaknya Ibu tidak merubah. ya tidak merubah. Jadi untuk selanjutnya jadi Bapak Ibu di sana dipermainkan. Jadi diulang Bu Arsi ya untuk uploadnya ya. Iya, Jadi diulangkan betul. untuk minta Betul. tanda tangan. Itu Bapak Ibu. Iya, Ya. betul. Oke, lanjut. Bu Arsi Pak, masih ada mohon lagi ya. bertanya, kalau misalnya siswa peserta tidak hadir saat pelaksanaan gimana ya? Oh, tadi sudah Bu. Heeh.
Sudah tadi. ada susulan Bapak Ibu nanti, kemudian kalau susulan pun tidak hadir juga, ya sudah nanti tidak apa, cuman siswa tidak akan menerima sertifikat Sertifikat. Ya. TKA-nya, seperti itu saja. Mereka tidak akan terima sertifikat TKA-nya. Yang penting berkas rekam jejak siswa tersebut Bapak Ibu miliki lengkap seperti itu, tidak hadir karena apa gitu Bapak Ibu. Takutnya ada monef Bapak Ibu. Tuh, tapi terakhirnya siswa tidak akan mendapatkan sertifikat. Gitu. Izin Pak Yasin, saya terlewat tadi, maaf terkait pengawas yang kita isi, pengawas dari sekolah yang akan kita kirim. Gimana Pak Dari Yasin? sekolah Bapak, calon pengawas berarti dari sekolah Bapak. Bapak kan akan mengirim pengawas ke sekolah yang lain. Nah, itu Bapak isi dari sekolah Bapak sendiri. Karena itu calon pengawas yang akan ngawas di sekolah lain, bukan ngawas di sekolah kita. Itu berarti ya. Ya, betul. Jadi Jadi Bapak Ibu, sistemnya kayak arisan ya Pak Yasinnya. Berapa yang kita perlukan itu yang kita lepas. Jadi kalau ya itu misalkan dah. ya kita memerlukan pengawas 2 ruang seperti itu, berarti yang kita lepas juga dua ruang. Masukkan 2 orang. nama pengawas dari sekolah Bapak Ibu. Nanti akan dibarterkan oleh sistem saat hari hanya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Lanjut aja lagi, Bu. Izin bertanya Pak Yasin, misalkan jumlah siswa 11, berarti pada sistem ditulis kliennya berapa? Klien yang di sistem itu adalah jumlah komputer yang digunakan peserta, Bapak Ibu. Jadi jumlah komputer yang digunakan untuk peserta, bukan jumlah pesertanya yang ada di Bapak Ibu, tapi jumlah komputer yang digunakan. Makanya ada klien milik sama bukan milik. Kalau yang milik berarti sekolah punya laptop berapa? Misalkan 20, berarti 20. Yang bukan milik berarti kita pinjem. Kalau bukan pinjam misalkan ada 5, berarti 5. Berarti totalnya ada 25. Yang terdiri dari sekolah punya 20, kemudian 5-nya adalah dari pinjaman. Itu Bapak Ibu. Oke, kan gitu berarti ya? Ya, betul sekali Pak Yasin. Untuk calon pengawas yang di-input berapa Pak? Tadi sudah terjawab Pak Yasin ya. Jadi kalau kita perlukan 3, perlukan 2, berarti yang kita lepas juga 3 dan 2 gitu. Sesuaikan dengan kondisi pengawas yang kita perlukan. Oh, Selamat ini ada siang. lanjutannya berarti. Apa itu? Pada bagian komputer proktor, Pak, terima kasih. Nah, itu sesuaikan dengan jumlah totalnya kan gitu berarti ya. Jadi jumlah totalnya untuk pada komputer proktor, jumlah total yang kita punya dan yang kita pinjam. Yang kita isi pada data apa namanya? Administrasi ya. Nah, itu. Oh, mungkin ini Pak Yasin, infrastruktur. Infrastruktur. Atau mungkin ini maksudnya satu proktor menangani berapa klien? Satu proktor menangani maksimal 25 klien, sama seperti maksimal 25 peserta didik untuk satu pengawas. Jadi dalam satu ruang itu satu komputer proktor maksimal menangani 25 klien dan satu pengawas dalam satu ruang maksimal menangani 25 peserta. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian izin bertanya, sekolah tempat saya bertugas nanti akan menjadi tujuan regrouping dari sekolah lain untuk pengaturan sesi dan teknis pelaksanaannya bagaimana kira-kira? Mohon penjelasan. Ini yang belum tahu. Ini eksekusinya regroupingnya pun belum tahu Bu Asi ya. Belum, kapan iya, ya, belum ada ya. Iya, betul. Kalau misalkan regroupingnya sebelum kita ngatur sesi, ya mungkin aman. Mungkin kalau misalkan pada saat sudah ngatur sesi, mungkin nanti akan otomatis mungkin akan terlaksana. Atau mungkin bisa jadi tetap berjalan sesuai rencana. Walaupun nanti tidak di sekolah yang awal melaksanakannya, di sekolah yang sudah di regrouping, ya enggak masalah. Yang penting ada proktor dan gitu. Itu mungkin kayaknya perlu kan gitu berarti ya kayaknya ya tidak sedetail itu mungkin dari pusat ya mau menyerap itu kayaknya mungkin tetap jalan masing-masing rasanya gitu seperti itu. Betul. Itu jawaban saya sementara ya, nanti untuk selanjutnya kita lihat dulu nanti gimana akan diupdate. diupdate. Iya.
apakah dapat dianggarkan di BOS? Kalau dapat dianggarkan dalam bentuk apa? Ayo Pak Yasin. Nah, ini Ini sebenarnya pertanyaan pamungkas nih. pemberi kebijakan itu tidak ada yang hadir ya. Yang dari Pak Kabid atau Pak Kadis itu tidak ada di sini. Pak Franky, kok ada yang nanya tentang residu-residu sekarang ya? Iya, adanya. Pak Franky sudah menghilang ya, Pak Franky. Nah, kalau misalkan dana dari BOS itu boleh, tapi tidak untuk honor. Jadi itu Bapak Ibu ya, tapi tidak untuk honor. Kalau yang ada di bukan Juknis Juknis Ibu ya, Bu Asi ya, Bu Juknis, ya, iya. di Juknisnya Juknis, Pak. itu jika tidak dianggarkan di BOS, boleh menganggarkan dari dana lain. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memanfaatkan dari mungkin dana kantin jika sekolahnya masih punya dana di sana. Itu Bapak Ibu. Nah, terus apa saja yang boleh dianggarkan? Mungkin dari konsumsi atau transport. Mungkin kalau untuk pengawas boleh dianggarkan transportnya Bapak Ibu. Jadi misalkan pengawasnya mengawas di mana sesuaikan dengan jarak itu nanti bisa dianggarkan lewat BOS. Itu untuk transport. Yang penting kelengkapannya jelas bahwa sudah mengawas di sana. Terus ada surat tugas, terus ada fotonya. Itu harus dikumpulkan Bapak Ibu. Itu ya. Kalau untuk honor teknisi dan proktor atau honor pengawas dari BOS, kalau tadi pesannya Pak Kabid, itu saya tidak memperkenankan. Namun jika sekolah ngotot mau menganggarkan, silahkan. Nanti kalau berurusan dengan inspektorat atau BPK, ya, nanti tanggung sendiri. Itu saja dari pesan dari Pak Kabid. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang sepakat, anggarkan saja untuk memperingan ya, untuk memperingan transportnya saja yang dikeluarkan lewat dana BOS untuk transport pengawas ya, karena dia keluar. Tetapi untuk honor teknisi dan proktor itu mungkin dari dana lain. Mencari amannya Bapak Ibu. Itu mungkin disepakati di gugus atau disepakati di kecamatan, itu nanti silakan Bapak Ibu koordinasi sama kepala sekolah. Itu saja Bapak Ibu. Ya, benar Pak Yasin? Itu ya, Bu, Apakah kita sudah. cukupkan pertanyaannya iya, ini? Kayaknya udah ini ya, tidak ada yang anu ya. Nih, jaringan Bertanya sekali lagi. Oke, silakan Bu. Maaf tadi putus-putus Bu Nge. Pas masalah pengawasnya Nike, jadi saya ingin memperjelas untuk yang diinput di web TKA itu yang diinput pengawas kita sendiri nge. Kalau yang ANBK tahun lalu kan pengawas yang sudah ditetapkan dari dinas. Kalau yang sekarang untuk di TKA pengawas dari sekolah kita, Kenten Bu Nge. Untuk pengawas yang kita calon, kan ada calon Bapak Ibu ya di sana ya, calon pengawas artinya calon yang akan keluar dari sekolah kita, yang akan mengawas di tempat lain. Itu dari sekolah Bapak. Calon pengawas itu adalah dari calon sekolah Bapak. Jadi misal contohnya penyelenggara sekolah X. Nah, sekarang ngisi data-data sekolah X ini. Kemudian ada calon pengawas. Berarti calon pengawasnya itu dari mana? Dari sekolah X juga. Bapak sekarang dari sekolah mana, Pak? SD mana, Pak? Dari SD 5 Manis Dudu. Jadi guru yang ada di Manis Dudu itu, dari SD 5 Manis Dudu itu diisi calon pengawasnya. Akan mengawas di tempat lain, Bapak. Nggih, Pak. Oke. Kemudian untuk ada yang di bawahnya, fakta integritasnya, itu baru dari sekolah lain, Bu Arsi ya, yang akan mengawas di sekolah kita ya. Itu Bu Arsi ya, seperti itu ya. Halo, Bu Arsi? Halo, Pak Yasin? Ya. Ini Untuk saya fakta Pak Yasin yang putus-putus ya. Oke. Untuk fakta integritasnya, kan ada pengawas di sana, Bu Arsi. Nah, itu baru dari sekolah lain, Bapak. Ya. Sekolah lain. Jadi jangan diisi dulu untuk yang
mantap integritasnya. Nanti Mantap siapa integritasnya. yang dari sistem kirim ke kita, itu waktu hari hanya Bapak Ibu baru buat mantap integritas untuk yang pengawas. Seperti itu. Oh, ini ada satu lagi Bu Arsi, biar lebih Ya. jelas ya. Ini ada sekolah, dia menggunakan 2 sesi, jumlah pesertanya 28. Kalau menggunakan 2 sesi, berarti kan 1 proktor. Berarti cukup calon pengawasnya cukup 1. Kalau 4 sesi, 1 proktor, cukup pengawasnya juga 1. Tidak perlu banyak-banyak. Itu Bu Arsi ya. Halo Bu Arsi. Halo? Yasin? Halo, suaranya. Putus-putus nih. Sinyal saya Jadi kan gini, Bu. sinyalnya Pak Yasin ya. Nggak tahu ini yang mana yang benar. Jadi untuk pertanyaan ini dari SD Negeri 1 Sangkaragung itu bertanya. Jadi untuk dia jumlah pesertanya 28 dan kami bagi jadi 2 sesi, 1 ruangan. Apakah harus ajukan 2 calon pengawas? Tadi saya bilang bahwa cukup 1 pengawas saja karena jumlah komputer proktornya hanya 1. Dan itu Betul. dibagi 2 sesi itu. Jadi kalau misalkan menggunakan 4 sesi, tapi proktornya hanya 1 karena jumlah komputernya hanya 5 atau berapa, itu cukup 1 calon pengawas. Yang saya sebutkan tadi yang harus 2 itu adalah jika sesinya sama-sama di sesi 1 dan sesi 1 pada gelombang yang sama, dan proktornya berbeda, baru menggunakan 2 calon pengawas. Itu Bu Arsi ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan 2 sesi, ya pengawasnya 1 aja Bapak Ibu. Kecuali dalam 1 ruang, ada 1 komputer dibuat 2 ruang, baru Bapak Ibu perlu 2 pengawas, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada juga izin bertanya, untuk mengisi di bagian komputer proktor itu kan maksimal 25, sedangkan di sekolah saya jumlahnya 34 yang akan ikut TKA. Ya pecah Bapak Ibu sesinya. Bagi 2 sesinya Jadi aja diganti Bapak Ibu. jumlah klien Bapak Ibu berapa? Misalkan jumlahnya 34, Bapak Ibu punya komputer 34 juga misalkan. Bisa Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu punya komputer 40, jadi jumlah komputer 40, lalu jumlah peserta ikut TKA adalah 34, Bapak Ibu bisa pecah jadi 2 sesi boleh, ataukah sekaligus boleh, tapi harus merequest 2 pengawas seperti itu Bapak Ibu. Karena 1 pengawas itu maksimal 25 peserta TKA-nya, dan komputer proktornya juga harus 2 Bapak Ibu. Jadi masing-masing diisi maksimal 25 seperti itu. Itu kalau mau dilaksanakan dalam 1 sesi. Kalau Ini pecah maksudnya aja sesinya Bapak Ibu. Iya sih. Bagaimana? Ini mungkin maksudnya Bu, masih bingung mereka kena maksimal 25 1 proktor 25 itu maksudnya sekali jalan. Tapi kalau misalkan dimakan 25 paginya sesi 1-nya 25, sesi 2-nya 25, terus sisanya lagi 25 di sesi 3-nya itu tetap 1 proktor dia menggunakan. Maksudnya sekali jalan Bapak Ibu nggih. Sekali jalan itu maksudnya 1 sesi itu maksimal 1 proktor 25 orang. Atau depanmu. Tutup. suara Itu ramah dikit itu. Taruh ke depan. Suaranya bocor. Ya, jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan jumlah jumlah pesertanya maksimal 25. 25 itu maksudnya dalam 1 kali jalan untuk melaksanakan TKA-nya dalam 1 sesi. Baru perlu kalau misalkan 34 dibagi 2 sesi 1 dan sesi 2 dengan jumlah misalkan 20 sama 14 itu cukup 1 pengawas. Kita lagi ini terlalu banyak ya Bu Ersi ya, mungkin nanti di grup mungkin ya. Mungkin kita pilih dulu. Baik, Mbak Yasin ini mau terus atau gimana nih? Pertanyaannya banyak sekali. Banyak sekali ya. Mungkin Bapak Ibu nanti karena ini pertanyaan banyak sekali yang
yang hampir sama. Terus ini berulang juga. Nanti mungkin di apa? Gimana Bu Arsy? Di grup aja ya. Saya buatin spreadsheet atau Google Form ya untuk pertanyaannya ya. Nah ini tadi satu aja yang angkat tangan aja Bu Arsy. Lagi satu aja. Ada yang angkat tangan tadi. Oke, silakan Pak. Siapa nih? Silakan Bapak yang Aditya. Pak Adit, silakan Bapak. Maaf Bapak Ibu, Pak Nur sama Bu Arsy bisa dengar? Silakan Bapak. Di sekolah saya kan mendapatkan PLT baru, terus datanya tuh belum terbaca di Dapodik. Apa mempengaruhi nanti untuk data di TKA-nya? Diperbarui belum bisa Pak? Belum bisa Pak, saya udah tarik data 5 kali di Dapodik, belum terbaca dia. Enggak diedit di manual di apa? Udah, di web udah. TKA-nya? Sudah bisa. Sudah. Mau disimpan sudah bisa apa belum? Sudah, tapi kan tidak mempengaruhi Pak ya? Enggak masalah Pak. Iya, terima kasih. Pak Adit? Terakhir ya? Ya, terakhir Pak Esi. Mohon izin untuk Bu Arsy juga. Tadi dijelaskan untuk pengawas kan masih sesi-sesi itu ya. Kebetulan di sekolah saya ini rencananya mengadakan 2 gelombang nih Pak. Karena keterbatasan komputer, keterbatasan laptop, jadi kalau 2 gelombang itu gimana pengawasnya? Saya baru ajuin 1 nih pengawasnya. Nanti takutnya kalau 2 gelombang ajuin 1, hanya gelombang 1 nanti saya dapat. Gimana maksudnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Gimana Pak Arsy? Saya juga belum paham juga ini ya. Pengawas seperti mungkin kalau gelombang 1 dan gelombang 2 kayaknya seperti sebelum-sebelumnya itu. Enggak, kalau saya tuh gini Pak Yasin. Apa namanya? Untuk gelombang 1 saya memerlukan 6 pengawas setiap sesi. Berarti saya mengajukan adalah 6 pengawas di web saya. Untuk gelombang 2, saya sebenarnya hanya butuh 3 pengawas di 1 sesi, seperti itu. Saya tergantung sekolahnya, kalau saya tambah lagi jadi 9 pengawas. Biarkan sistem yang mengacak dari ke-6 yang saya ajukan tadi, siapa yang akan dipakai di gelombang berikutnya. Jadi biarkan saja sistem yang ngacak, seperti itu. Saya tetap mengajukan 6 orang itu, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan di gelombang Bapak hanya membutuhkan 1 pengawas di 1 sesi, Bapak masukkan 1 itu saja. Di gelombang misalkan ketiga Bapak adakan lagi, ya orang itu tetap akan lagi ditukar dengan sekolah lain. Ya, tetap. Seperti itu. Berarti 4 kali dia ngawas kali itu. Terus-terusan orang itu. Jadi untuk sementara itu Pak Adit ya, karena seperti ANBK lalu kan seperti itu Bu Arsy ya. Ya, seperti ANBK lalu seperti itu. Jadi untuk sementara itu jawabannya. Nanti untuk fixnya mungkin kita koordinasikan lagi biar lebih jelas. Itu mungkin Bu Arsy ya. Tapi rasanya seperti tadi yang dijelaskan Bu Arsy. Itu saja Bu Arsy ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di grup. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, atas ketekunan Bapak Ibu mengikuti acara sosialisasi pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita lanjut kembali di grup. Saya tutup acara pada siang hari ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.